A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana Zuta Channel mempersembahkan cerita silat pedut di Katimangan Tauhan episode yang ke-47. Selamat mendengarkan. Dalam pada itu, ketika Ki Demang sedang melakukan pembicaraan dengan Ki Wilogo, terlihat seorang anak muda telah memasuki Katimangan Tauhan. Terlihat anak muda itu melangkahkan kakinya menyusuri jalan induk Katimangan. Tak lama kemudian anak muda tersebut berhenti di depan sebuah rumah. Untuk beberapa saat, anak muda itu mengamati rumah tersebut seolah-olah ia ingin memastikan bahwa rumah yang ada di hadapannya sekarang adalah rumah orang yang memang dicarinya sesuai petunjuk yang diterimanya. Untuk selanjutnya, terlihat anak muda itu memasuki halaman rumah. Ketika anak muda itu telah berada di halaman, tiba-tiba dari samping rumah muncul seseorang sambil menggendong seekor anak kambing. Mengetahui ada seorang yang belum dikenalnya memasuki halaman rumah, orang yang sedang menggendong anak kambing itu menghampirinya. "Siapakah kau dan apa keperluanmu memasuki halaman rumah ini?" bertanya orang yang sedang menggendong anak kambing itu. "Maaf Paman, pernahkah ini rumah dari orang yang bernama Kiai Bawiryo?" jawab anak muda itu. "Rumah ini memang rumah Kiai Bawiryo. Bukankah kau belum menjawab pertanyaanku? Kenapa kau justru balik bertanya kepadaku?" berkata orang yang sedang menggendong anak kambing. "Oh maaf, aku minta maaf Paman." Lalu sambil membungkukkan badannya, anak muda itu memperkenalkan dirinya. "Namaku Wirosono Paman. Apakah Paman adalah Kiai Bawiryo?" berkata anak muda yang menyebut dirinya bernama Wirosono itu. Wirosono, apakah umurku sudah tua sehingga aku pantas dipanggil dengan sebutan Kiai? Namaku Kamiran. Kau belum memanggilku dengan sebutan Ki Kamiran. Kalau kau ingin menemui pemilik rumah ini, pergilah ke pategelan yang ada di belakang rumah itu. Kiai Bawiryo ada di pategelan, jawab orang yang bernama Ki Kamiran. "Baiklah Paman, aku akan menemui Kiai Bawiryo di pategelan," jawab anak muda tersebut dengan ramah. "Kau bisa lewati krisan samping rumah untuk menuju pategelan," jawab orang yang bernama Kamiran memberikan petunjuk. "Terima kasih Paman," jawab Wirosono. Tetapi sebelum Wirosono melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja orang yang disebut Ki Kamiran itu memanggilnya kembali. Wirosono, kau belum mengatakan apakah keperluanmu mencari Kiai Bawiryo?" "Aku kemenekannya Kiai Bawiryo Paman. Aku diminta oleh pamanku untuk datang mengunjunginya," jawab Wirosono. Mendengar jawaban dari anak muda bernama Wirosono, tiba-tiba Ki Kamiran telah berbalik lagi. "Oh, nampaknya kaulah yang ditunggunya. Kiai Bawiryo memang mengatakan kepadaku bahwa ada kerabatnya yang akan datang mengunjunginya. Namun Kiai Bawiryo tidak mengatakan bahwa yang dimaksud kerabatnya itu adalah kemenakannya," berkata Ki Kamiran. "Aku terlambat dari waktu yang aku rencanakan Paman," jawab Wirosono. "Baiklah, seperti yang aku katakan, Kiai Bawiryo ada di pategalan. Ia sedang memperbaiki kandang kambingnya." Demikianlah selanjutnya, anak muda yang bernama Wirosono itu terlihat melangkahkan kakinya menuju pategalan yang ada di belakang rumah. Sedangkan Ki Kamiran sendiri telah meninggalkan halaman rumah Kiai Bawiryo. Sementara itu, tanpa sepengetahuan dari kedua orang yang sedang berada di halaman rumah Kiai Bawiryo, dari seberang jalan dan dari sebuah tempat yang agak terlindung, terlihat dua orang sedang memperhatikan dengan sungguh-sungguh percakapan anak muda yang bernama Wirosono dengan orang yang bernama Ki Kamiran. Keduanya adalah Jatmiko dan Apsoro. Nampaknya Jatmiko dan Apsoro sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah tempat yang dikunjunginya. Sebuah tempat yang agak jauh. Ketika kudanya melintas di depan rumah Kiai Bawiryo tanpa sengaja,
Jatmiko melihat dua orang sedang bercakap-cakap di halaman rumah Kyai Bawiryo. Jatmiko yang sejak awal memang mempunyai perasaan yang kurang mapan terhadap Kyai Bawiryo telah memutuskan untuk mengetahui siapakah kedua orang yang ada di halaman rumah Kyai Bawiryo tersebut. Kita berhenti di sini. Aku ingin mengetahui siapakah kedua orang yang ada di halaman rumah Kyai Bawiryo tersebut, desis Jatmiko. Apsara yang masih belum mengetahui maksud Jatmiko berniat untuk menanyakannya, tetapi tiba-tiba Jatmiko telah menarik tangannya menepi serta mengajaknya ke belakang sebuah pohon besar yang berada di tepi jalan. Apakah kau mengenal kedua orang yang berada di halaman rumah Kyai Bawiryo? Desis Jatmiko kepada Apsara. Yang sedang menggendong anak kambing adalah Ki Kamiran, tetangga Kyai Bawiryo. Ia memang sudah terbiasa membantu Kyai Bawiryo, jawab Apsara. Lalu yang seorang lagi, bertanya Jatmiko kembali. Aku belum mengenalnya, mungkin tamu Kyai Bawiryo yang berasal dari luar Katembangan ini. Kyai Bawiryo memang sering dikunjungi orang dari luar Katembangan terkait dengan pekerjaannya, jawab Apsara. Sesaat kemudian, ketika keduanya melihat orang yang bernama Ki Kamiran telah keluar dari dalam rumah Kyai Bawiryo dan bermaksud pulang ke rumahnya sendiri, terlihat Jatmiko berbisik kepada Apsara, marilah kita akan muncul dan menemui orang yang bernama Ki Kamiran itu. Bertanyalah kepadanya, siapakah orang yang sedang berkunjung ke rumah Kyai Bawiryo? Berkata Jatmiko. Ada persoalan apakah sebenarnya? Apakah Kakang mengenal orang itu? Bertanya Apsara. Nanti aku akan beritahu. Sekarang kita akan menemui Ki Kamiran, jawab Jatmiko sambil melangkahkan kakinya menyusul orang yang bernama Ki Kamiran. Dengan tergesa-gesa Jatmiko dan Apsara bergegas menyusul Ki Kamiran. Mau dibawa kemana anak kambing itu, Paman? Bertanya Apsara. Orang yang bernama Ki Kamiran terlihat terkejut. Nampaknya ia tidak menyadari kehadiran Apsara dan Jatmiko. Sambil membalikkan badannya, terdengar Ki Kamiran menjawab, "Oh, ternyata anak Mas Apsara. Aku tidak mengenali kehadiran anak Mas yang secara tiba-tiba telah berada di belakangku." Tanpa menanggapi jawaban Ki Kamiran, terdengar Apsara mulai pertanyaan. Mau dibawa kemanakah anak kambing itu, Paman? Maaf anak Mas, ternyata aku belum menjawab pertanyaan anak Mas Apsara. Anak kambing ini pemberian Kyai Bawiryo. Aku memang telah dijanjikan untuk diberikan seekor anak kambing oleh Kyai Bawiryo, jawab Ki Kamiran. Apakah Kyai Bawiryo saat ini ada di rumahnya? Bertanya Apsara lebih lanjut. Benar, Kyai Bawiryo ada di rumah. Aku baru saja bertemu dengannya untuk mengambil anak kambing ini. Namun nampaknya Kyai Bawiryo saat ini sedang menerima tamunya, jawab Ki Kamiran. Lalu siapakah tamu Kyai Bawiryo? Tanya Apsara dengan nada yang menyiratkan keingintahuannya. Sebenarnya bukan tamu yang sesungguhnya, karena yang datang itu adalah kemenakan Kyai Bawiryo sendiri. Kemenakannya memang sudah lama ditunggu kedatangannya oleh Kyai Bawiryo, jawab Ki Kamiran. Siapakah nama kemenakan Kyai Bawiryo? Bertanya Apsara. Ia memperkenalkan diri kepadaku dengan nama Wirosono, anak Mas, jawab Ki Kamiran. Kenapa tiba-tiba kemenakannya datang mengunjungi Kyai Bawiryo? Bertanya Apsara lebih lanjut. Untuk sesaat Ki Kamiran terdiam. Ia merasa heran dengan beberapa pertanyaan dari putra Ki Temang Tauan. Meskipun demikian, Ki Kamiran tentu tidak berani untuk tidak menjawabnya. Anak Mas Apsara, aku tidak tahu apakah keperluan kemenakan Kyai Bawiryo datang kali ini. Aku hanya mendengar bahwa Kyai Bawiryo memang memerlukan kedatangan kemenakannya, jawab Ki Kamiran. Dari mana Paman mengetahui kalau kedatangan kemenakan itu memang diperlukan oleh Kyai Bawiryo? Desak Apsara. Kyai Bawiryo sendiri yang mengatakannya kepadaku beberapa waktu yang lalu, anak Mas, jawab Ki Kamiran.
Apa yang telah dikatakan Kiai Beholio? Tiba-tiba saja Jatmiko mengajukan pertanyaannya. Kembali Ki Kamiran terdiam. Dengan sudut matanya Ki Kamiran melihat Jatmiko. Ia memang belum mengenal secara langsung dengan anak muda yang baru saja bertanya kepadanya. Namun Ki Kamiran mengetahui bahwa anak muda tersebut bernama Jatmiko. Sambil memandang ke arah Jatmiko, Ki Kamiran berkata, beberapa waktu yang lalu, Kiai Baurio sempat mengatakan kepadaku bahwa ia berniat untuk meminta kemenakannya tinggal bersamanya. Nampaknya Kiai Baurio bermaksud mengajari kemenakannya tersebut pengetahuan tentang obat-obatan. Kiai Baurio menginginkan pada saatnya nanti kemenakannya dapat menggantikan dan meneruskan pekerjaannya, jawab Ki Kamiran. Mendengar jawaban Ki Kamiran, Apsoro serta Jatmiko terdiam. Namun, terlihat Apsoro mengamit lengan Jatmiko seolah ingin meminta tanggapannya. Dan ketika Jatmiko memberikan isyaratnya, akhirnya Apsoro berkata, baiklah Paman, silahkan kalau Paman ingin pulang. Aku pun akan melanjutkan perjalananku. Mau kemanakah sebenarnya anak mas berdua? Bertanya Ki Kamiran sambil mengerutkan dahinya. Tentu aku pun akan pulang Paman, jawab Apsoro. Oh, aku kira anak mas berdua tadi ingin ke rumah Kiai Beholio, berkata Ki Kamiran. Dengan sedikit tergagap, Apsoro menjawab. Aku sebenarnya memang ingin bertemu dengan Kiai Beholio, Paman. Namun karena Kiai Beholio kedatangan kemenakannya, aku lalu memutuskan untuk membatalkan niatku. Biarkan aku kembali kapan saja. Kebetulan keperluanku pun tidak begitu mendesak. Baiklah, nak mas, Apsoro, jawab Ki Kamiran sambil menatap wajah putra Kidemang Dauhan berganti-gantian menatap Jatmiko. Demikianlah episode 47 cerita silat Pedut di Kademangan Dauhan, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.